Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya dari kelompok 5 akan menampilkan hasil video presentasi kami mengenai pasar persaingan monopolitis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Januar Haryono. Nama saya Nimade Medina Hardianti. Nama saya Apriana Widianti. Selanjutnya, nama saya Erika Zensra Fitri. Nama saya Safarudin. Apa itu pasar monopolistis? Pasar monopolistis adalah pasar yang berada dalam dua jenis pasar, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Oleh sebab itu, pasar ini ada unsur-unsur pasar monopoli. Ada beberapa ciri pasar monopolistis. Yang pertama, jumlah produsen yang sangat banyak. Yang kedua, adanya diferensiasi produk. Yang ketiga, di sini produsen bersaing dari segi kualitas, harga, dan cara pemasarannya. Selanjutnya ada persaingan bukan harga. Yang pertama, diferensiasi produksi. Diferensiasi produksi adalah ketika produsen menghasilkan produk yang sedikit berbeda namun serupa dengan produk pesaingnya. Contohnya yaitu perusahaan yang memproduksi sepatu Fila dan Adidas sama-sama memproduksi sepatu olahraga, namun tiap produk memiliki ciri khas yang berbeda. Yang kedua ada promosi iklan. Promosi iklan bertujuan untuk dapat mempengaruhi citra masyarakat terhadap produk yang dihasilkan perusahaan. Karena dalam pasar persaingan monopolistik, harga bukanlah satu-satunya faktor yang bisa mempengaruhi konsumen. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan iklan. Kelebihan iklan yang pertama, adanya iklan akan membantu konsumen dan mempermudah mereka mengambil keputusan. Selain itu, iklan juga mengurangi waktu konsumen dalam mencari barang dan jasa yang akan dibutuhkan oleh konsumen. Yang kedua itu, iklan dapat meningkatkan kesempatan kerja karena perusahaan akan mengalami peningkatan permintaan barang dan jasa. Kekurangan iklan. Yang pertama, karena adanya iklan akan menimbulkan kenaikan biaya produksi per unit barang atau jasa tersebut tanpa menimbulkan perubahan dalam permintaan barang. Yang kedua, iklan dapat menghambat masuknya perusahaan-perusahaan baru. kelebihan dan kekurangan pasar monopolistis. Kelebihan pasar monopolitis, 1. Banyaknya produsen dalam pasar sehingga konsumen memiliki banyak alternatif produk. Jika produk yang biasa dibeli konsumen tidak tersedia, konsumen dapat dengan mudah memilih produk serupa dari produsen yang berbeda. Selain itu, konsumen dapat menentukan pilihan produk sesuai dengan kepuasannya. 2. Produsen dapat bebas keluar dan masuk pasar karena tidak ada hambatan. 3. Banyak inovasi yang dapat dilakukan mulai dari proses produksi atau mengembangkan cara baru untuk menarik konsumen. Kekurangan pasar monopolistik antara lain 1. Banyaknya produsen dalam pasar membuat persaingan yang ketat. Dalam pasar monopolistis, beberapa perusahaan besar akan memiliki pangsa pasar yang dominan. Kemudian sisanya dipegang oleh banyak perusahaan kecil. 2. Karena produsen harus selalu mengembangkan inovasi agar dapat bersaing, akan muncul biaya inovasi yang akhirnya akan dibebankan kepada konsumen melalui harga produk. 3. Besarnya biaya persaingan yang harus dikeluarkan seperti iklan dan insentif. Terkadang beberapa iklan justru tidak tepat sasaran, sehingga menghabiskan biaya yang cukup besar. Biaya insentif seperti bonus produk lain juga akan menimbulkan biaya tambahan. Oke, di sini saya bakal menjelaskan tentang keseimbangan dalam pasar persaingan monopolistis. Pengaruh dari persaingan monopolistis terhadap corak permintaan di mana kurva permintaan tidak bersifat elastis sempurna dan kurva penjualan marginal tidak berimpit dengan kurva permintaan. Perusahaan mencapai keuntungan maksimal dalam yaitu keseimbangan jangka pendek dan keseimbangan jangka panjang. Yang dimaksud dengan keseimbangan jangka pendek yaitu permintaan yang dihadapi perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik tidaklah elastis sempurna walaupun sangat elastis. Dengan demikian, secara grafis, kurva permintaan yang dihadapi perusahaan mempunyai slope negatif namun tidak securam seperti pada pasar monopoli. Dan yang kedua yaitu keseimbangan jangka panjang. Di sini yang dimaksud dengan keseimbangan jangka panjang yaitu pada kuantitas ini perusahaan hanya memperoleh laba normal.
dalam jangka panjang, perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik hanyalah memperoleh laba normal. Hal ini terjadi karena pada pasar persaingan monopolistik tidak ada hambatan yang berarti bagi masuknya perusahaan akan semakin mengecil. Semakin banyak perusahaan baru masuk ke dalam suatu industri, semakin besar kapasitas produksi, sehingga dalam jangka panjang perusahaan hanya memperoleh laba normal. Penilaian ke atas persaingan monopolistik. Yang pertama, efisiensi dalam menggunakan sumber daya. Untuk menilai sampai di mana efisiensi pasar persaingan monopolistik di dalam mengalokasikan sumber-sumber daya akan dibuat suatu perbandingan dengan efisiensi perusahaan dalam pasar persaingan sempurna. Yang kedua, efisiensi dan diferensiasi produk. Barang yang diproduksi secara efisien sehingga dapat dijual dengan harga murah maupun harga yang lebih mahal sedikit, tetapi masyarakat dapat menentukan barang yang akan dikonsumsinya dari pilihan jenis barang yang lebih banyak. Semua itu tergantung pada value masyarakat tersebut. 4. Distribusi pendapatan. Persaingan monopolistik mengakibatkan corak distribusi pendapatan yang sifatnya seperti yang biasanya terdapat dalam persaingan sempurna, yaitu distribusi pendapatan adalah seimbang karena tidak terdapat keuntungan yang berlebih-lebih dalam jangka panjang, maka pengusaha dan pemilik modal tidak memperoleh pendapatan yang berlebih.